Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita selama ini menyangka bahwa manusia dan kemanusiaan itu berevolusi terus menerus, naik atau menyebar secara konstan dari tingkatan yang asalnya rendah meningkat ke lebih tinggi, lebih kompleks, gitu. Seterusnya. Tapi banyak juga bukti menunjukkan hal yang mungkin agak berbeda dengan anggapan umum. Yakni bahwa sejarah manusia dan kemanusiaannya itu naik turun terus menerus. Ya naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Jadi ada degradasi terus menerus. Di sejarah itu sejarah naik turun, naik turun, naik turun. Dan itu disimbolkan lewat kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Dari situasi surga ke situasi dunia. Yang disebut turun. Kisah Nabi Adam juga unik. Karena ternyata kalau kita lihat sejarah manusia, konsisten mengulang kejadian Nabiullah Adam. Ada kejatuhan, naik kemudian kejatuhan. Mari kita ulang sedikit, lacak sedikit kejadian tentang Nabi Adam. Nabi Adam kan makhluk yang pertama kali diajar tentang asma kulah, nama-nama, keseluruhan nama-nama. Artinya dia diberi pengetahuan tentang semua realitas di dunia ini. Tapi ketika ada waktu sekian rentang waktu sekian panjang, meskipun telah memahami banyak hal, ternyata dia kalah dengan keistiqomahan iblis untuk menggodanya. Ilmu Nabi Adam yang sudah diberikan oleh Allah luluh. Nabi Adam lewat provokasi iblis mendekati pohon, mendekati. Bukan memakan buah-buah, itu hanya narasinya iblis. Yang oleh Allah dilarang mendekati pohon itu. Pohon apa? Ada miliaran pohon. Di antara miliaran hanya ada satu pohon yang oleh Allah dilarang Adam mendekatinya. Kita bisa banyak tafsir tentang apa pohon itu. Pohon itu sering di dalam Quran, pohon itu sering mengadakan amal dan lain sebagainya. Kenapa Adam kalah? Karena dia terpancing sebagai manusia. Dia terpancing dengan ilusi yang diciptakan iblis. Apa ilusi itu? Iblis mengatakan, kalau kau dekati pohon, kau makan buahnya, maka kau akan mendapatkan al-mulkul la yabla. Kerajaan yang tidak pernah hancur. Yang abadi katakan. Sekarang kita tanya, bukankah setiap kita ingin abadi? Bukankah banyak teknologi yang sekarang muncul ingin bagaimana manusia bisa abadi? Wow, macam-macam termasuk mencoba mengangkat semua kesadaran manusia yang tersimpan di otak itu bisa diplot supaya manusia bisa lebih abadi. Dan itu sejak zaman dulu. Ada air abadi, ada air. Orang cenderung untuk mencari keabadian. Dan itu yang dimasukkan iblis. Kalau kau ke sana, kau akan menemukan kerajaan yang abadi. Pertanyaan kita kan kenapa Adam termakan rayuan itu? Padahal dia sudah diberi Allah pengetahuan. Sudah punya pengalaman, katakanlah.
dengan apa yang dia terima dari Allah. Tampaknya ada proses waktu yang menggerus potensialitas. Saya beri contoh begini. Ini kita mencoba rekonstruksi saja. Tidak mesti begitu, tapi kita coba rekonstruksi saja. Anda mungkin harus menyadari bahwa ruang waktu punya iblisnya sendiri. Hari ini Anda mungkin merasa mendapat pertolongan dari Allah. Kita sering mengalami seperti itu. Kita berdoa, wih ada pertolongan Allah. Tapi nanti ada rentang waktu. Sekian bulan, sekian tahun, kita merasa, oh bukan. Itu karena proses-proses yang kemudian Anda rasionalisasi. Seolah-olah tidak ada campur tangan Allah di situ. Sehingga terkikis peran Allah itu. Kalau kita sadari itu, kita akan menyadari, salahkah Adam ketika dia tergoda oleh rayuan iblis? Tidak juga. Karena kita mengalami hal yang sama. Sehari-hari, bahkan sering sekali. Adam mungkin bersalah. Mengabaikan larangan Allah, menuruti narasi yang disemburkan iblis. Meski demikian, kalau kita bayangkan, beliau juga tak sepenuhnya bisa disalahkan. Karena saat itu dia masih dalam kondisi masa kanak-kanak. Belum masa dewasa. Kanak-kanak kemanusiaannya. Belum beranjak akil balik. Di masa kritis antara masa kanak-kanak dengan akil balik. Ini kita perumpamaan, kita mencoba memahaminya dari tentang hidup manusia. Iblis masuk dengan narasinya. Sehingga muncul pertama kali rasa bersalah. Manusia punya rasa bersalah pertama kali. Setiap manusia pasti pernah mengalami pengalaman bersalah. Pertama kali dari kanak-kanak yang dia masih tidak punya kesadaran ini salah atau benar, sampai dengan titik akil balik. Jadi dia mulai bisa menyimpulkan pikirannya. Bahwa ini salah, ini benar. Mulai terlihat. Di titik itu pengalaman bersalah pertama Adam. Hidup manusia seringkali dikonstruksi oleh lupa. Karena itu kan lawannya zikir itu ghafil, lupa. Kenapa kita berzikir? Karena kita lupa. Kita lupa bahwa dulu pernah diambil janji pada Allah. Kita lupa, banyak hal kita lupa. Maka kita gampang melupakan pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan Allah. Apapun yang sudah diberikan oleh Allah. Kita sering lupa dan mencoba merasionalisasikan. Dan kalau zaman sekarang mencoba menyingkirkan peran Allah dalam kehidupan kita. Di puncak lupa semacam itu biasanya iblis datang. Dia bisa memberi narasi-narasi macam-macam dan mulai membelokkan. Kalau saya beri contoh yang sederhana, bagaimana lupa itu bisa cepat sekali. Kita baca tentang Bani Israel. Bagaimana itu Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat-mukjizat. Tapi nggak lama kemudian mereka masih percaya dengan patung sapinya. Mereka lupa Allah sudah menunjukkan banyak sekali mukjizat. Kalau kita melihat ini, maka kita harus belajar pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dia mampu melawan kejatuhan. Kejatuhan yang selalu terjadi karena lupa. Bayangkan begini. Nabi Ibrahim harus menerima perintah yang dalam bahasa kemanusiaan manapun harus kita kategorikan gila. Membunuh anak satu-satunya yang dia nantikan kelahiran. Ada dua versi bahwa waktu itu sudah ada Ishak. Kalau rasionalitas saya, meskipun ini versi ini bisa berbeda, akan lebih hebat secara psikologis mengorbankan anak ketika dia menunggu anak itu puluhan tahun dan baru punya anak satu. Kalau punya anak dua mungkin secara psikologis lebih ringan. Walaupun itu tergila. Jadi perintah itu datang untuk membunuh anaknya. Ada banyak tafsir. Urusan masa depan itu urusannya Allah.
anak itu simbol masa depan. Bahwa itu memotong tentang ketakutan masa depan. Ilusi masa depan atau ketakutan masa depan. Kita bisa tafsirkan macam-macam itu. Tapi yang jelas bahwa perintah itu saat itu gila. Apalagi perintah ini lucu. Lewat mimpi. 3 kali mimpi berturut-turut. Bukan lewat wahyu, lewat mimpi. Sehingga kekuatannya dianggap lebih rendah dibanding wahyu langsung. Sekarang kalau kita jadi Ibrahim, kita posisikan kita di posisi Nabi Ibrahim, apa yang kita pikirkan? Kita pasti akan maki-maki, kita pasti akan menyalah-nyalahkan Allah. Tapi pada titik itulah Ibrahim diuji. Dia nggak peduli karena ini perintah dan dia yakin ini dari Allah, maka dia laksanakan itu dengan keyakinan cintanya pada Allah. Karena saya mencintai Allah dan Allah tidak mungkin merencanakan yang buruk pada saya, maka saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Kekuatan cinta itu membuat Ibrahim setiap kali datang godaan dari iblis untuk mengacaukan rasionalitas dia, akal dia, bahwa ini anakmu, ini yang akan segala macam, kamu harus kasihan apakah hal-hal yang serba rasional sebenarnya, masuk akal, secara nalar. Secara manusiawi, dia pasti akan, ya benar iblis secara manusiawi. Dia tolak itu. Karena dia tahu ini bukan nalar yang benar. Dalam konteks cinta saya. Karena saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Perintah Allah. Dan cinta itu hasilnya apa? Cinta Ibrahim dibalas Allah. Kekuatan cinta merubah posisi yang disembelih Ismail, tapi yang mati domba. Sesuatu yang tidak akan mampu ditangkap, dinalarkan dengan cara berpikir manapun. Itu kekuatan cinta yang membuat Ibrahim tidak tergelincir jatuh karena godaan iblis. Cinta makom tertinggi dan Ibrahim menempatinya di makom itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.